ingin menjelaskan materi tentang disruptive innovation dan strategi sistem informasi untuk menghadapi kekuatan. Sebelum memulai materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sofia Febri Isnartuti. Perkenalkan, nama saya Tasya Nana. Perkenalkan, nama saya Zahra Agung Syarifah. Perkenalkan, nama saya Zara Jaya. Dan perkenalkan, saya Zekania. Lalu kita akan memasuki materi. Selamat menonton! Disrupsi innovation. Yang pertama ada pengertian disrupsi innovation. Disrupsi innovation adalah konsep yang pertama kali diusulkan oleh Clayton Christensen pada tahun 1997 dalam bukunya yang berjudul The Innovator Dilemma. Konsep ini merujuk pada jenis inovasi yang mengganggu model bisnis yang ada dengan cara memperkenalkan produk atau layanan baru yang lebih sederhana dan juga lebih terjangkau. Bukan sekedar inovasi biasa, disrupsi innovation adalah inovasi super ekstra, inovasi yang tidak lazim bahkan dianggap tidak masuk akal saat pertama kali muncul pada masanya. Di Indonesia sendiri, campur tangan pemerintah pada disrupsi inovasi ini masih sangat diperlukan karena perusahaan-perusahaan di Indonesia belum memiliki kemampuan disrupsi inovasi yang mumpuni dan juga merata. Apalagi sebagian masih berskala usaha mikro, kecil, dan juga menengah seperti UMKM. Padahal selain harus bertarung dengan sesama perusahaan domestik, mereka juga harus bertempur dengan perusahaan asing yang jauh lebih kuat dari segi modal dan juga jauh lebih canggih dari segi teknologi. Selanjutnya ada ciri-ciri disruptive innovation. Yang pertama, ada harga yang lebih rendah. Maksudnya adalah produk atau layanan yang merupakan hasil dari disruptive innovation seringkali lebih terjangkau daripada produk atau layanan yang sudah ada. Ini biasanya membuat lebih menarik bagi segmen pasar yang sebelumnya terabaikan. Yang kedua, ada berorientasi pada pertumbuhan. Jadi perusahaan yang menerapkan disruptive innovation sering berfokus pada pertumbuhan eksponensial dan juga berusaha untuk mencapai volume yang lebih besar daripada perusahaan yang sudah ada. Yang ketiga, mengganggu model bisnis yang ada. Maksudnya adalah disruptive innovation dapat mengubah cara bisnis tradisional yang telah beroperasi sebelumnya. Perusahaan besar yang telah menguasai pasar dapat kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan ini dan seringkali menghadapi penurunan mangsa pasar. Selanjutnya ada tipe-tipe disruptive innovation. Nah, yang pertama ada low end disruption atau disrupsi rendah. Dimulai ketika penantang melayani bisnis di tingkat bawah, yaitu dengan pasar profit yang lebih rendah bagi penantang. Sehingga ketika bisnis baru masuk, para penantang tidak tertarik karena hanya fokus pada margin dengan keuntungan yang lebih besar saja. Penantang kemudian bergerak naik menyerang margin dengan segmen berikutnya. Proses ini berlanjut terus sampai menangkap seluruh segmen pasar. Yang kedua ada new market distribution atau distribusi pemasaran baru. Nah, distribusi ini menargetkan pelanggan ketika kebutuhannya tidak terakomodasi atau terpuaskan dengan teknologi yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya ada contoh low-end disrupsi atau disrupsi rendah di Indonesia. Nah, sebagai contoh low-end disruption di Indonesia, Anda dapat mempertimbangkan perkembangan industri perbankan digital. Ketika layanan perbankan digital pertama kali muncul di Indonesia, mereka seringkali menawarkan produk dan juga layanan perbankan yang lebih sederhana dan juga lebih mudah, lebih rendah biayanya, dan berfokus pada segmen pasar yang sebelumnya tidak terlayani atau kurang terakomodasi oleh bank konvensional. Nah, contohnya itu ada di e-wallet atau aplikasi pembayaran digital seperti GoPay, OVO, dan juga Dana mulai menawarkan layanan pembayaran yang mudah dan juga cepat di berbagai tempat, bahkan bagi pedagang kecil sekalipun. Mereka memungkinkan transaksi keuangan dengan biaya lebih rendah daripada kartu kredit ataupun debit tradisional. Selanjutnya ada bank digital. Bank digital seperti Genius dan Digibank memasuki pasar dengan fokus pada kemudahan penggunaannya, aplikasi mobile yang canggih, dan biaya transaksi yang lebih rendah dibandingkan dengan cabang bank fisik. Contoh new market disruption di Indonesia. Sebagai contoh new market disruption di Indonesia, Anda dapat mempertimbangkan perkembangan industri jasa ojek online. Ketika layanan ojek online pertama kali muncul di Indonesia, mereka menciptakan pasar baru dan mengubah cara orang memesan dan menggunakan ojek. Contohnya yang pertama ada Gojek, adalah perusahaan yang mengubah paradigma cara orang di Indonesia memesan ojek. Mereka tidak hanya menawarkan layanan transportasi ojek yang cepat dan nyaman, tetapi juga berbagai layanan lain seperti pengantar makanan, belanja, dan bahkan layanan kesehatan. Gojek menciptakan pasar baru yang mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu platform. Yang kedua ada layanan pengiriman makanan. Perusahaan seperti GrabFood, GoFood, dan berbagai layanan lainnya telah menciptakan pasar baru dalam pengiriman makanan di Indonesia. Mereka memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dari berbagai restoran dengan mudah dan kenyamanan. Disruption inovatif, yang menang dan yang kalah.
Dalam konteks inovasi dan perubahan, yang menang dan yang kalah dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang menang, perusahaan atau individu yang mampu mengadopsi dan menerapkan inovasi dengan sukses di pasar. Yang kalah, perusahaan atau individu yang gagal mengikuti tren inovasi atau terlambat dalam mengadaptasi perubahan pasar. Teman-teman bisa lihat contohnya pada tabel di bawah ini. Dapat kita ambil salah satu contohnya yaitu foto digital. Teknologinya foto digital tahun 1975. Penjelasan menggunakan chip sensor gambar atau CCD charge coupled device untuk merekam gambar. Yang menang dan yang kalah, produsen CCD dan kamera tradisional menang, perusahaan penghasilan pita film atau Kois kalah. Lalu ada layanan internet, musik, video, dan TV pada tahun 1998. Halaman web penampung konten musik, video, dan siaran TV yang dapat diunduh. Pemilik platform internet, penyedia telekomunikasi atau ATT Verizon, serta penyedia jasa internet lokal lainnya menang. Sementara pemilik konten dan peritel konten dalam bentuk fisik kalah, atau Tower Record atau Blockbuster. Jadi, topik pembahasan kali ini mengenai strategi sistem informasi untuk menghadapi kekuatan. Jadi, hal ini tuh melibatkan suatu sistem informasi untuk menghadapi kekuatan yang dapat mengancam bisnis suatu perusahaan. Kekuatan-kekuatan ini bisa berasal dari pemasok, pesaing, pelanggan, maupun sumber daya alam. Nah, di sini ada 4 strategi kompetitif yang bisa digunakan atau yang akan dibahas lebih lanjut. Yaitu yang pertama ada product differentiation, yang kedua ada low cost leadership, dan yang ketiga ada focus on market niche, dan yang terakhir yang keempat yaitu ada strengthening customer and supplier intimacy. Strategi kompetitif yang pertama ada low cost leadership. Low cost leadership adalah strategi bisnis yang berfokus pada pencapaian biaya terendah dalam industri. Nah, perusahaan yang menerapkan strategi ini berusaha untuk menghasilkan produk atau layanan dengan kualitas yang sama atau bahkan lebih baik daripada pesaing, tetapi dengan biaya yang lebih rendah. Nah, contoh dari low cost leadership adalah Lion Air. Lion Air adalah contoh maskapai penerbangan murah di Indonesia. Mereka menawarkan harga tiket yang jauh lebih rendah daripada penerbangan tradisional dengan cara mengurangi biaya operasi seperti dengan menggunakan pesawat yang lebih tua, menawarkan layanan yang lebih sedikit, dan terbang dari bandara yang lebih kecil. Selanjutnya ada product differentiation. Product differentiation adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk membedakan produk atau jasanya dari produk pesaing. Dengan melakukan diferensiasi produk, perusahaan dapat menciptakan nilai tambah bagi konsumen dan meningkatkan daya saing produk mereka. Contoh product differentiation ada Indomie. Indomie adalah salah satu merek mie instan yang paling populer di Indonesia. Indomie melakukan diferensiasi produk dengan menawarkan berbagai varian rasa yang unik dan menarik. Nah, selain Indomie, contoh dari product differentiation itu ada Shopee. Shopee adalah salah satu marketplace terbesar di Indonesia. Shopee melakukan diferensiasi produk dengan menawarkan berbagai diskon dan promo yang menarik. Yang ketiga, ada fokus on marketing next. Strategi bisnis yang berfokus pada target pasar tertentu dengan produk atau layanan yang disesuaikan. Sistem informasi memungkinkan perusahaan untuk menganalisis pola pembelian pelanggan, selera, dan preferensi secara cermat, sehingga sasaran iklan dan promosi pemasaran menjadi efisien karena target pasar yang lebih kecil. Contoh dari fokus on marketing next, bisnis makanan dan minuman. Banyak bisnis makanan dan minuman di Indonesia yang berfokus pada ceruk pasar tertentu, seperti makanan halal, makanan vegan, atau makanan lokal. Lalu yang keempat ada strengthening customer and supplier intimacy. Strategi dalam menggunakan sistem informasi untuk memperkuat keintiman pelanggan dan pemasok adalah proses membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan antara bisnis dan pelanggan atau pemasoknya. Yang pertama adalah contoh dari pelanggan Tokopedia, platform e-commerce Indonesia. Menawarkan layanan pelanggan yang responsif melalui berbagai saluran, termasuk telepon, email, dan media sosial. Tokopedia juga menawarkan fitur chat dengan seller yang memungkinkan pelanggan untuk berkomunikasi langsung dengan penjual untuk mendapatkan bantuan. Yang kedua, contoh dengan pemasok PT Astra Daihatsu Motor, produsen mobil Indonesia. Bekerja sama dengan pemasok untuk mengembangkan produk-produk baru seperti mobil listrik dan mobil otonom. Sekian pembahasan materi yang telah kami